teman-teman semua, saya Marlinda Nabila Reza dari Program Studi Sastra Indonesia 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu kesenian yang ada di kota Surakarta. Kota Surakarta adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, serta Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Surakarta memiliki slogan pariwisata Solo the Spirit of Java, atau dalam bahasa Indonesia berarti jiwanya Jawa, sebagai upaya pencitraan kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Surakarta dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Biasanya tujuan utama wisatawan adalah Keraton Surakarta atau Pura Mangkunegaran dan kampung-kampung batik serta pasar tradisional. Berbicara mengenai Keraton Surakarta, pasti tak jauh dari hal-hal yang bersifat spiritual dan budaya, bukan? Setiap tanggal-tanggal tertentu, Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran mengadakan berbagai macam perayaan yang menarik dan menghadirkan salah satu tarian khas Keraton Surakarta, yaitu Tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang adalah sebuah tarian sakral warisan Kerajaan Mataram yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta tinggalan dalam Jumenengan atau upacara kenaikan tahta Raja Sri Susuhan Surakarta. Nama Bedoyo Ketawang berasal dari kata bedoyo yang berarti penari wanita di istana, sedangkan ketawang berarti langit atau identik dengan sesuatu yang tinggi, keluhuran, dan kemuliaan. Tari Bedoyo Ketawang menjadi tarian sakral yang suci karena menyangkut ketuhanan di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tarian ini merupakan sarana meditasi raja kepada Kanjeng Ratu Kidul sehingga dianggap sakral oleh masyarakat dan kerabat Keraton Surakarta. Tari Bedoyo Ketawang juga menjadi simbol dari 9 lubang yang terdapat di badan wadak atau jasmani manusia sebagai simbol mikrosmos dari jagating menungso yang terdiri dari 2 mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, mulut, dubur, dan alat kelamin. Pelaksanaan pertunjukan Tari Bedoyo Ketawang memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengiring, yakni berupa gending ketawang gede. Yang kedua, aspek busana, yakni para penari mengenakan busana layaknya pengantin putri Keraton Surakarta. Dan yang ketiga, aspek tata rias, yang dapat mempengaruhi aura dan kecantikan dari para penari Tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang ditarikan oleh 9 orang penari putri, yang mana sebelum menarikan tarian sakral ini, para abdi dalam putri keraton harus melakukan seleksi atau pemilihan penari yang memenuhi syarat. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh calon penari Tari Bedoyo Ketawang, yaitu harus berstatus gadis, harus benar-benar suci lahir dan batin, serta bukan merupakan putri sunan. Kesembilan penari putri itu nantinya akan dilatih secara khusus oleh para abdi dalam putri yang merupakan mantan penari keraton yang diangkat oleh Sunan menjadi pelatih tari klasik.
Sebelum menarikan tarian ini, ada beberapa ritual yang harus dijalani oleh para penari, seperti nyekar ke makam raja-raja terdahulu yang ada di sekitar, melakukan puasa muti selama beberapa hari, dan yang paling penting adalah meminta izin terlebih dahulu kepada Kanjeng Ratu Kidul. Pada saat pementasan dipenuhi dengan sejumlah sesaji. Sesaji yang sangat penting dan harus selalu ada pada setiap pentas tari ini adalah tersedianya seperangkat busana dan alat kecantikan perempuan yang ditaruh secara khusus dan tertata rapi di dalam sejumlah nampan. Seperangkat busana dan alat-alat kecantikan itu disediakan khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul karena konon katanya beliau akan hadir di keraton dan ikut menari dengan penari putri lainnya. Terdapat beberapa fungsi tari Bedoyo Ketawang bagi masyarakat, yaitu sebagai ekspresi seni, sebagai tarian yang dianggap sakral oleh masyarakat dan keraton, sebagai lambang percintaan atau asmara, sebagai adat upacara, serta mengandung sisi religius. Menurut pandangan masyarakat di zaman sekarang, antusias masyarakat terhadap salah satu tarian sakral yang berasal dari keraton ini sangat tinggi. Masyarakat mulai menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dan rasa ingin mempelajari tarian ini. Maka dari itu, di bawah pengawasan GKR Kusmurtiah Wanensari, pihak Yayasan Pawiyatan Keraton Kasunanan Surakarta, cabang Pawiyatan Bekso membuka latihan tari bagi masyarakat yang ingin mempelajari tarian-tarian dari keraton. Entusias semangat mempelajari tarian ini tumbuh di kalangan muda-mudi yang menurut perkembangan zaman, mereka biasanya lebih menyukai seni tari yang berasal dari luar negeri dibanding dari dalam negeri sendiri, terutama seni tari di Jawa. Sebagai generasi muda yang akan menjadi generasi penerus, sudah semestinya kita melestarikan warisan budaya luhur ini. Para orang tua pun juga memiliki pemikiran yang sama apabila putri mereka mendapat kesempatan untuk menarikan tarian sakral ini, agar kelak mampu menjaga pusaka asli keraton dalam bentuk tarian-tarian agar bisa eksis hingga masa mendatang. Selain itu, dengan adanya tarian sakral ini dapat mendukung bagi pengembangan dan pelestarian seni budaya yang berpengaruh pada meningkatnya kunjungan wisata. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.